Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi salam. Waktu itu beliau meninggalkan kaumnya dalam kondisi yang sangat marah. Diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir 'alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Nabi Yunus tatkala itu dia pergi dalam keadaan yang sangat marah. Fadhanna allan naqdira alaih. Maka apakah dia mengira bahwa aku tidak akan menambah kesempitannya. Fanada fi dhulumati, maka dalam kondisi yang sangat gelap, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus menyeru bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku golongan dari orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus saat itu dalam kondisi yang marah. Kemudian ternyata Allah itu akan menambah kesempitannya ketika seseorang itu sedang marah. Jadi ketika kita pergi dalam kondisi marah, bisa jadi yang kita dapatkan bukan hasil, akan tetapi kadangkala justru ditambah kesempitannya, mungkin dengan ketika pergi dengan marah naik motor, tiba-tiba terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Saat itu Nabi Yunus dalam kondisi iman tetap masih kuat, akan tetapi emosi kemarahan itu ternyata mempengaruhi. Dalam kondisi seseorang yang menurun disebabkan kemarahannya, maka supaya menjadi kuat lagi, di saat itu Nabi Yunus di dalam sebuah lautan yang sangat gelap, di malam hari, di dalam lautan yang sangat gelap, kemudian masih di dalam perut ikan, jadi gelap bertambah gelap. Akibat tadi kesalahan marahnya tadi, imannya, karena memang iman seseorang itu al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu kadang bertambah kadang berkurang. Nah, di saat itulah Nabi Yunus kemudian kembali teringat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang dalam kondisi hati yang gelap. Inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kondisi zalim itu artinya dalam kondisi beliau saat itu hatinya gelap, tidak tahu jalan keluar yang harus dia lakukan. Maka ketika seseorang saat imannya sedang lemah, kemudian dia kembali kepada Allah dengan berzikir, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, maka aku kabulkan dan aku berikan keselamatan dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah orang-orang mukmin diselamatkan. Jadi saat iman kita sedang lemah, maka cara supaya iman kita
menjadi kuat lagi, yang pertama adalah kita segera mengingat Allah. Segera mengingat Allah. Kalau kita saat ini mungkin mengingat Allah ataupun mungkin dengan berzikir secara lisan, itu mungkin kita lakukan hanya ketika kita setelah sholat ataupun mungkin saat-saat tertentu. Coba mulai saat ini, saat-saat kita longgar, kita segera ingat kepada Allah dan lisan kita bimbing untuk berzikir. Saat kita naik motor mungkin dari Bantul ke Jogja itu perlu waktu 30 menit. Waktu 30 menit itu sangat sia-sia andaikan pikiran kita biarkan ke sana kemari dan lisan kita tidak kita fungsikan untuk berzikir. Waktu 30 menit dari Bantul ke Jogja. Atau dari rumah ke tempat kerja mungkin kita butuh waktu 15 menit. Sangat rugi ketika lisan kita biarkan tanpa dengan zikir. Toh kita nggak tahu tiba-tiba dalam perjalanan itu Allah menjemput kita dengan mungkin kecelakaan ataupun apa sehingga kita harus kembali kepada Allah. Nah, saat kita seperti itu dan kita ternyata lisan kita fungsikan untuk berzikir, hati kita fungsikan untuk berzikir, maka sungguh luar biasa. Karena zikir itu sekali lagi akan menguatkan keimanan. Sampai Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ada 4 kalimat yang lebih dicintai Allah. 4 kalimat yang lebih dicintai Allah. 4 kalimat itu Allah apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba bersama kita lafadzkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 4 kalimat ahabbul kalami ilallah. Ini hadis Imam Muslim, jadi hadis yang sangat sahih. 4 kalimat yang sangat lebih dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jikalau kalimat-kalimat ini kita lafadzkan di saat kita longgar dalam waktu sehari semalam 24 jam, waktu luang kita kan banyak sekali kecuali di dalam kamar mandi. Kita tidak diperintah dan tidak boleh melafadzkan kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi saat mungkin ibu-ibu masak, ibu-ibu mungkin mencuci piring, menjemur pakaian, coba lidah difungsikan, hati difungsikan untuk mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saat di kantor sambil mengetik misalnya, ataupun mungkin saat di pasar sambil menunggu pelanggan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Toh saat ini kita pakai masker sehingga lisan kita andainya kita fungsikan untuk melafadzkan zikir-zikir itu kan tidak kelihatan. Kalau kelihatan mungkin dikira orang sedang apa. Nah, ini yang pertama. Jadi untuk meningkatkan keimanan, kita kembali berzikir, memperbanyak ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, supaya iman kita tetap kuat, Nabi pernah bersabda, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin walam yahdats. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu yastaghfiruna, memintakan ampun lil insani untuk manusia, ma dama ala taharatin walam yahdats, selama seseorang tadi dalam kondisi suci dan tidak berhadas. Nah, yang kedua supaya iman kita senantiasa kuat,
Maka yang kedua, kita berusaha sebisa mungkin supaya selalu dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci baik dari hadas maupun najis. Jadi kita usahakan kita senantiasa dalam kondisi suci baik dari najis maupun dari hadas. Setiap saat kalau bisa. Begitu kita pakai pakaian atau pakai baju yang kena najis, segera ganti. Karena nanti ketika kita dalam kondisi suci, itu malaikat memintakan ampun. Innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin walam yahdas. Jadi malaikat memintakan ampun selama kita suci baik pakaian kita walam yahdas maupun dalam kondisi kita tidak berhadas. Hadas itu dalam artian kita tidak suci secara kondisi bukan ainiyahnya. Jadi hadas kecil ketika kita sudah buang angin ataupun sudah buang kotoran dari jalan depan maupun belakang, dari kubul maupun dubul, lah itu dalam kondisi berhadas kecil. Maka segera berwudu. Segera berwudu. Kemudian hadas besar, mungkin habis junub dan lain sebagainya, itu kita segera mandi besar. Kita kembali kepada suci lagi. Dalam kondisi suci seperti itu, kita terus-menerus dimintakan ampun oleh para malaikat, Masya Allah. Yang mintakan ampun itu tidak tanggung-tanggung, malaikat. Yang dia malaikat itu kalau beribadah terus gitu sifatnya. Jadi sujud ya sujud terus, ruku terus, sholat terus. Malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang selalu dalam kondisi suci. Tapi memang tidak berat meskipun tidak mengeluarkan biaya. Coba biaya yang kita keluarkan berapa untuk berwudu? Ya paling air lah, paling air. Tidak banyak. Kadang kalau kita mau berinfak mungkin merasa berat karena harus mengeluarkan uang. Ketika kita mau mungkin berhaji memerlukan uang yang banyak. Tapi ini berwudu itu tidak memerlukan biaya yang banyak, air paling-paling. Kalau di tempat kita air melimpah, mungkin di tempat yang kekurangan air, berwudunya harus dihemat. Lah ini jadi luar biasa sekali. Ketika seseorang dalam kondisi suci, maka hatinya berarti dia itu selalu terkoneksi, hatinya selalu terpaut dengan Allah. Karena tidak mungkin orang berwudu kok hatinya tidak ada koneksi pada Allah. Jadi orang berwudu itu secara otomatis dia mengembalikan koneksi hatinya kepada Allah, menyucikan dirinya, bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Kebiasaan kita kan berwudu ketika akan sholat, otomatis kita berwudu supaya ketika menghadap Allah dalam kondisi suci. Lah di sini kita berusaha tidak hanya ketika akan berwudu, tidak hanya ketika akan sholat berwudunya. Mau ke kantor, cobalah kita mulai mungkin ketika mau ke kantor berwudu, ketika mau ke manalah kita berwudu. Kemudian nanti ditingkatkan ketika kita batal, kita berwudu, terus begitu. Ingat, jadi ketika kita ingat hadis ini maka kita akan menjadi semangat lagi. Coba kita bersama, ikuti saya. Innal malaikata, mari bersama. Innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin walam yahdas. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yastaghfiruna, memintakan ampun, lil insani, bagi manusia, madama,
selama ala toharotin, dalam kondisi suci, walam yahdas, dan tidak berhadas. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya iman kita kembali meningkat, tidak lain adalah kita memperbanyak sholat. Sholat dalam artian sholat wajib 5 waktu, iya. Kita tingkatkan sholat wajib 5 waktu. Kalau biasanya kita mengulur-ngulur waktu sholat, cobalah mulai saat ini, mulai Ramadan ini, minimal kita sholat kita tidak telat. Selama mengulurnya itu tidak karena darurat. Jadi coba mulai saat ini kita mulai memperhatikan waktu-waktu sholat kita. Kita kadang tanpa ada alasan kita mengulur-ngulur waktu. Nah, coba kita mulai saat ini sholat yang 5 waktu khususnya kita mulai benahi. Awal waktunya kita lihat dan kita laksanakan sedemikian sesuai dengan awal waktu. Kemudian selain sholat wajib, bagaimana kita bisa menambah secara personal dengan sholat-sholat sunat yang lainnya. Kalau sholat tarawih menjadi ringan karena berjamaah. Tapi sholat yang sifatnya sunnah lainnya kadang-kala menjadi berat tanpa kita paksa dan kita biasakan. Pertama harus dipaksa, seperti sholat duha. Itu waktunya panjang, dari pagi waktu duha sampai siang menjelang zuhur, waktunya panjang. Bebas kita. Kalau di sini mengulur, silahkan untuk waktu duha, mau dilaksanakan jam 10, jam 8, jam 7, silahkan. Di sini waktunya panjang, pahalanya besar sekali. Waktu duha, sholat duha. Coba kita mulai saat ini, kalau berat, kita banyak atau 8 rakaat berat, mulai dari 2 rakaat saja, yang penting 2 rakaat dilaksanakan. Kalau toh mungkin mau melaksanakan secara lama berat, oke lah, yang penting laksanakan dengan agak cepat, tidak masalah. Begitu Allahu Akbar langsung baca Fatihah, begitu Fatihah selesai langsung ruku, oke lah, tidak masalah. Yang penting dipaksa dimulai dulu. Jadi Allahu Akbar, kalau merasa lama bacaan iftitah tidak usah dibaca, langsung Fatihah saja, tidak masalah. Kalau berat, salat duha ya, kita mulai 2 rakaat dulu aja lah. Begitu ruku, kalau berat membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanakallahumma dan seterusnya, kalau berat membaca itu tidak usah baca, tidak apa-apa. Ruku itu yang penting gerakannya, bacaannya kan sunat. Kalau kita sholat duha kok merasa berat lama membacanya, tidak usah baca, yang penting gerakannya. Toh kita bisa mampu membaca itu luar biasa, karena memang ketika sholat sempurna maka hasilnya ataupun hasilnya tadi kita juga menerimanya lebih banyak, lebih sempurna. Jadi yang wajib-wajib, yang rukun-rukun laksanakan ketika sholat, kan lebih cepat. Mungkin 2 menit selesai 2 rakaat, kita sudah mampu sholat duha 2 rakaat, kemudian ditingkatkan menjadi 4 dan seterusnya. Nah ini, jadi sholat-sholat sunat selain yang 5 waktu, coba mulai kita benahi kembali. Itu sebagai cara supaya iman kita menjadi semakin kuat. Semakin kuat. Sholat duha, kemudian sholat sunat setelah ba'dal isya, qobliyah subuh, dan sholat-sholat sunat rawatib lainnya. Jadi mari bersama. Kemudian yang ketiga, yang keempat, untuk memperkuat iman, yang jelas kita harus update ilmu. Ketika kita hafal hadis-hadis kayak tadi misalnya, ahabul kalami ilallah arba'un, 4 kalimat yang sangat dicintai Allah, ada 4. Kita ingat hadis kayak tadi, ada innal malaikata dan seterusnya, kita ingat hadis kayak tadi. Artinya kita ilmunya update terus. Kita ingat, hafalkan hadis tadi ataupun ayat, maka otomatis ketika kita akan malas, saat iman kita lemah, kita malas, kita ingat hadis tadi, kita akan menjadi semangat lagi. Ya Allah, malaikat mengampuni saya kalau saya dalam kondisi suci, kemudian tergerak lagi untuk berwudu. Ya Allah,
Allah sangat mencintai kalimat-kalimat 4 yang disampaikan baginda Nabi. Kita kemudian lisan kita akan kembali berzikir lagi. Nah, seterusnya begitu. Jadi ilmunya selalu di-update. Yang terakhir, kita selalu banyak membaca sirah ataupun sejarah para nabi dan para sahabat, ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika hati mereka itu imannya sedang turun, ada ulama itu yang kemudian menggali tanah sebesar seperti seseorang yang ketika sudah mati untuk dimasukkan jenazah. Setelah digali oleh ulama tadi, dia kemudian masuk di dalam galian tadi, dan dia disitulah berzikir kepada Allah, mengingat kematian, bahwasanya tempat kembalinya nanti adalah seluasan seperti itu yang akan dia tempati di alam kubur. Maka hatinya kemudian kembali kuat lagi. Jadi ulama tadi ada yang sampai menggali tanah, kemudian dia masuk dalam galian tadi untuk mengingat kepada Allah bahwa kembalinya hanya di situ. Semua yang ada di sampingnya sebelumnya, mungkin istri yang cantik, anak yang ganteng cantik, kemudian kekayaan yang begitu banyak kan ditinggalkan, dia hanya akan kembali di situ. Ulama tadi kemudian imannya meningkat kembali. Lah, kita mari bersama. Jadi lebih banyak kita baca sejarah-sejarah para ulama, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 5 hal ini keimanan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita digolongkan orang-orang yang beruntung, diberikan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.